Oke, masih bersama dengan saya, Ignatius Aryano Putranto. Ini video yang berikutnya tentang relationship dalam database management system. Kalau di video yang sebelumnya tadi, saya sudah membahas tentang apa itu relationship dalam konteks database management system, kemudian relationship yang punya atribut dan akhirnya berubah menjadi entitas asosiatif. Maka kali ini yang mau saya sampaikan adalah konsep tingkatan dari suatu relationship atau sering disebut dengan degree of relationship. Di sini nanti kita akan melihat bahwa jenis relationship dilihat dari tingkatannya itu nanti akan memunculkan 3 jenis relationship yang kita kenal dalam pemodelan basis data. Oke, kalau kita bicara tentang degree of relationship, maka sebenarnya apa sih konsepnya kan gitu ya. Maka Hover mengatakan the degree of a relationship is the number of entity types that participate in the relationship. Jadi tingkatan relationship itu dilihat dari berapa jumlah jenis entitas yang terlibat dalam relationship tersebut. Nah, maka kalau berdasarkan jumlah jenis entitas yang terlibat dalam relationship, kita mengenal ada 3 jenis relationship, yaitu yang pertama adalah unary relationship, kemudian binary relationship, dan ternary relationship. Nah, setelah ini akan kita coba bedah satu persatu ya. Unary relationship itu seperti apa, binary relationship itu apa, kemudian ternary relationship itu bagaimana. Oke, yang pertama, unary relationship dulu. Konsepnya, unary relationship is a relationship between the instances of a single entity type. Nah, itu yang harus jadi kunci. Ya, bahwa relationship unary ini adalah relationship atau hubungan yang melibatkan satu jenis entitas. Nah, kemudian unary relationship ini juga sering disebut sebagai recursive relationship. Kenapa disebut rekursif? Ini penjelasannya ya. Disebut rekursif karena hubungan yang terjadi pada unary relationship itu hubungan antar entitas yang jenisnya sama. Jadi silahkan nanti mulai membayangkan dulu ya, entitas yang jenisnya sama ini yang seperti apa. Nah, maka kita bisa lihat beberapa contoh yang menunjukkan unary relationship. Yang pertama, gambar ini tentu sudah banyak yang familiar gitu ya. Ini gambar tentang pernikahan atau marriage kan gitu ya. Nah, kalau kita kaji dari sisi database management system, ternyata pernikahan itu sebenarnya contoh dari unary relationship. Gambarnya jadi seperti ini. Person is married to person. Seorang pria menikahi seorang wanita. Kenapa disebut unary? Ya kan? Disebut unary karena baik si pria maupun si wanita itu merupakan entitas yang sama. Ya, sama-sama entitas person atau orang. Nah, karena entitasnya itu jenisnya sama, maka ketika digambarkan dalam bentuk entity relationship diagram, gambarnya jadi seperti ini. Kita cukup menggambar satu entitas, kemudian garis relationship-nya itu memutar. Keluar dari entitas person, masuk lagi ke entitas person. Tidak perlu digambar 2 kali entitas personnya. Kenapa? Karena jenis entitasnya sama. Dan kalau untuk pernikahan antara satu orang pria dengan satu orang wanita, maka ketika diterjemahkan dalam konsep basis data itu menjadi one-to-one relationship.
Nah, ini semoga bisa dipahami. Ya, kenapa disebut one-to-one relationship? Ya karena bukan proses ya. Business rules-nya adalah one person is married to another one person. Satu orang menikah dengan satu orang lainnya. Oke, ini contoh yang pertama dari unary relationship ya, hubungan yang melibatkan satu jenis entitas yang sama. Contoh yang lain dari unary relationship adalah ini. Dalam sebuah perusahaan itu pasti ada karyawan dan setiap karyawan itu pasti punya manajer yang membawahi karyawan-karyawan tersebut. Nah, hubungan antara karyawan dengan manajernya itu termasuk dalam hubungan unary atau unary relationship. Kenapa? Karena manajer kan juga sebenarnya karyawan, hanya posisinya dia lebih tinggi dari karyawan yang ada di bawahnya. Maka gambarnya menjadi seperti ini. Agak berbeda dengan yang contoh pernikahan tadi. Kalau pernikahan tadi kan konteksnya one to one ya, satu orang menikahi satu orang lainnya. Nah, kalau di perusahaan hubungan antara manajer dengan karyawan itu biasanya hubungannya adalah one to many. Karena satu orang manajer itu bisa membawahi banyak karyawan dan setiap karyawan pasti hanya memiliki satu manajer. Akan sangat tidak masuk akal sebenarnya kalau ada karyawan yang punya dua manajer. Maka gambarnya seperti ini ya. Entitasnya sama-sama karyawan, employee. Hanya di sini lambang, kalau di buku yang lain disebut crowfoot ya, cakar burung elang, cakar burung gagak gitu kan ya. Maka gambar ini menunjukkan one to many relationship, one to many. Memang di beberapa referensi kardinalitas one itu jarang digambarkan. Seperti ini tadi. Di tempat hover juga kadang muncul one to one, maka di sini kardinalitas satu kesatunya tidak terlihat. Tapi kalau kardinalitas many itu pasti ada lambangnya. Oke, ini contoh yang kedua. Ya. Manages is shown as a one-to-many relationship between instances of the employee entity type. Jadi jenis hubungan mengelola ini merupakan hubungan satu ke banyak ya, dari satu jenis tipe entitas yaitu karyawan. Contoh yang ketiga, ini saya pasang tabel sepak bola ya, Liga Italia. Sebagai penggemar Juventus, saya tentu sedih melihat posisi Juventus nomor 8. Tetapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan adalah dari klasemen liga sepak bola seperti ini juga sebenarnya menunjukkan unary relationship. Hubungannya jadi seperti ini diagramnya. Ada relationship one to one ya, untuk hubungan stands after terkait dengan entitas tim sepak bola atau tim apapun itu yang berkompetisi di liga. Kenapa? Karena logikanya seperti ini. Sports teams are related by their standing in their league. Ya. Klub-klub ini, ya, Napoli, Milan, Inter, dan segala macam sampai dengan Juventus, ini memiliki hubungan dengan posisi mereka di klasemen. Ya. Sementara kalau kita bicara tentang liga seperti ini, kan berarti ada banyak tim di dalamnya. Dan semuanya entitasnya sejenisnya sama. Maka hubungan antara tim olahraga dengan posisi mereka di klasemen itu hubungannya adalah unary relationship one to one. Juventus misalnya, ya dia hanya terkait dengan posisi mereka di klasemen itu sendiri. Nah, itu beberapa contoh unary relationship. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, binary relationship. Ini konsepnya.
Ya, sebenarnya memahaminya lebih mudah ya. Unary itu berarti hubungan antar satu jenis entitas, sementara kalau binary itu hubungan antar dua jenis entitas. Maka di sini a binary relationship is a relationship between the instances of two entity types. Dan kemudian Hover mengatakan, binary relationship is the most common type of relationship encountered in data modeling. Ya, jadi hubungan yang binary ini yang melibatkan dua jenis entitas yang berbeda ini merupakan relationship atau hubungan yang paling banyak terjadi dalam konsep database management system. Jadi kalau dari kemarin misalnya teman-teman melihat ada gambar relationship yang ada dua kotak, ada dua entitas, nah itu berarti binary. Entah itu antara customer dengan order, antara student dengan course, antara employee dengan course, dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau buku database manajemennya Hover atau yang lainnya itu dibaca-baca, ya mayoritas contoh yang ditampilkan itu contoh binary relationship. Karena memang binary relationship ini adalah model yang paling sering terjadi. Nah, lalu contohnya apa binary relationship? Contohnya ini. Ya. Di beberapa kantor, di beberapa perusahaan itu biasanya ada mekanisme karyawan itu punya lahan parkirnya sendiri-sendiri. Ya. Terutama misalnya kalau karyawan itu posisinya posisi manajerial yang tinggi katakanlah. Atau ada juga perusahaan yang memang menyediakan fasilitas lahan parkir khusus untuk karyawannya. Nah, maka ketika ada konsep seperti ini, maka hubungan antara entitas karyawan dengan entitas parking space atau tempat parkir di perusahaan itu merupakan hubungan binary. Kenapa? Karena ada dua entitas yang jenisnya berbeda. Entitas yang pertama adalah employee, ini merujuk pada person. Entitas yang kedua merujuk pada konsep. Maka hubungannya employee is assigned to parking space. Sifatnya satu ke satu atau one to one. Kenapa one to one? Karena biasanya yang terjadi seperti ini. An employee is assigned one parking place and each parking place is assigned to one employee. Setiap karyawan itu biasanya terkait dengan satu tempat parkir tertentu di perusahaannya. Sangat repot ya kalau misalnya satu karyawan bisa dapat jatah dua tempat parkir lah, kan kadang mobil mereka juga cuma satu yang dibawa ke kantor gitu. Ngapain harus dikasih dua? Maka satu karyawan itu biasanya punya satu lahan parkir. Kemudian di sisi yang lain, each parking place is assigned to one employee. Ya, setiap tempat parkir itu pasti dihubungkan atau dimiliki oleh satu orang karyawan. Maka ini contoh binary relationship dengan jenis satu ke satu. Kemudian yang kedua, hubungan antara lini produk dengan produk. Kalau teman-teman bingung membedakan antara lini produk dengan produk, maka ini saya tampilkan contohnya gitu ya. Lini produk atau product line is a group of related products that company sells under a single brand. Jadi lini produk itu adalah sekelompok produk ya, di mana produk-produk ini berada di bawah satu merek yang sama. Ya, contohnya kalau yang sering kita pakai misalnya Unilever. Unilever itu punya banyak sekali lini produk. Dan di setiap lini produknya itu pasti ada banyak produk. Maka contoh misalnya di sini, contoh lini produk untuk perawatan rambut. Contohnya adalah produknya ada sampo, ada hair wax, ada hair gel, ada conditioner, dan segala macam. Ya, jadi setiap lini produk pasti ada produknya. Nah, maka hubungan antara lini produk dengan produk itu hubungan binary relationship. Tetapi
Jenisnya adalah one to many kalau dilihat dari kardinalitasnya. Kenapa one to many? Ini penjelasannya. A product line may contain several products. Satu lini produk itu dapat terdiri dari beberapa produk. Maka di sini kita lihat lini produk perawatan rambut itu produknya ada sampo, hair wax, hair gel. Lini produk skincare ini bagi teman-teman yang hobi skincarean ya, entah pakai MS Glow atau apapun. Ya. Satu lini produk skincare itu bisa terdiri dari beberapa produk di dalamnya. Krim untuk tangan, krim untuk wajah, moisturizer, dan lain sebagainya. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, each product belongs to only one product line. Nah, kalau di satu sisi, satu lini produk itu terdiri dari beberapa produk, tapi di sisi yang lain, setiap produk itu pasti hanya tergabung dalam satu lini produk. Maka kita tidak bisa melihat ada sampo di lini produk hair care, tapi juga muncul sampo di lini produk skincare. Itu sangat tidak logis. Maka sifatnya adalah one to many atau satu ke banyak. Contoh yang lain untuk binary relationship, mahasiswa mendaftar untuk mata kuliah. Student registers for course. Itu sifatnya many to many. Kenapa? Karena a student may register for more than one course. Ya, satu orang mahasiswa itu bisa mendaftar untuk lebih dari satu mata kuliah. Teman-teman kan pasti juga seperti itu. Ya, kecuali kalau udah semester atas banget, teorinya sudah habis, ya dia akan hanya mengambil satu mata kuliah saja. Tetapi kalau dari semester awal gitu kan, rata-rata satu orang mahasiswa itu dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, each course may have many student registrants. Setiap mata kuliah itu dapat di dalamnya akan terdapat banyak mahasiswa. Apakah pernah ada satu mata kuliah yang mahasiswanya satu? Itu biasanya jarang terjadi. Beberapa aturan di kampus itu biasanya mata kuliah dapat dibuka kalau misalnya yang daftar itu lebih dari 3 orang misalnya. Nah itu kan sudah menunjukkan many students in that course kan gitu ya. Maka hubungan antara student dengan course itu adalah binary relationship dengan jenis many to many. Nah, kemudian yang ketiga ini jenis relationship yang jarang terjadi. Jarang bukan berarti tidak mungkin gitu ya. Bisa aja ada hubungan ini, tetapi memang dari faktor keterjadiannya sangat jarang, yaitu ternary relationship. A ternary relationship is a simultaneous relationship among the instances of three entity types. Jadi hubungan yang sifatnya ternary itu adalah hubungan yang melibatkan 3 jenis entitas dan hubungan itu terjadi secara simultan. Nanti akan kita lihat yang dimaksud simultan itu seperti apa. Ini contohnya. Di sini, dari gambar ini, ada 3 jenis entitas. Warehouse, part, dan vendor. Ternary relationship. Nah, dari ternary relationship ini, ternyata kita itu tidak bisa menghubungkan secara langsung vendor ke part atau part ke warehouse. Yang bisa kita hubungkan adalah antara vendor, warehouse, dan part ini ke satu entitas lagi, yaitu shipping mode. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, hubungan antara pemasok, kemudian part, ya komponen bahan baku, dan gudang, itu akan memiliki hubungan yang disebut dengan supplies. Dan hubungan ketiganya ini sifatnya simultan. Artinya,
ketika vendor akan mengirimkan komponen tertentu, maka komponen tertentu akan dikirimkan ke gudang. Dan hal yang simultan itu, pengiriman part ke gudang, itu memiliki hubungan supplies namanya. Di mana supplies ini ternyata punya atribut. Nah, ini contoh ternary relationship. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ternary relationship tidak sama dengan 3 binary relationship. Kalau tadi kan binary relationship itu hubungan antar 2 jenis entitas. Maka yang perlu diperhatikan di sini, Hover mengingatkan kita, ternary relationship itu tidak sama dengan 3 kali hubungan biner. Kenapa? Karena ternary relationship konsepnya adalah hubungan antar ketiga jenis entitas itu harus terjadi secara simultan. Sementara kalau 3 jenis binary relationship itu bisa jadi hubungannya tidak simultan. Contohnya seperti ini. Contohnya ini ya. Unit cost itu adalah atribut dari hubungan supplies. Unit cost di sini. Unit cost atau harga beli per unit ya. Unit cost itu atributnya supplies. Nah, kemudian Hover mengatakan unit cost cannot be properly associated with any one of the 3 possible binary relationship among the 3 entity types, such as between part and warehouse. Ya. Unit cost ini tidak bisa diasosiasikan ke hubungan biner yang ada. Misalnya hubungan antara vendor ke part atau part ke warehouse. Kenapa tidak bisa? Maka penjelasannya ada di bagian berikutnya. Contohnya di sini. For example, if we were told that vendor X can ship part C for a unit cost $8, those data will be incomplete because they will not indicate to which warehouse the parts will be shipped. Ya. Jadi misalnya tadi kita mengatakan bahwa ada hubungan biner antara vendor dengan part. Terus atributnya unit cost. Dikatakan bahwa si vendor X itu akan mengirimkan komponen C senilai $8 per unit. Nah, ini akan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Kenapa? Karena kemudian akan muncul pertanyaan, part yang harganya $8 per unit yang dikirim oleh C ini akan dikirim kemana? Mengingat tadi ada 3 jenis entitas di sana, vendor, part, dan warehouse. Ya, inilah yang kemudian menyebabkan konsep ternary relationship itu bukan berarti 3 binary relationship. Karena semuanya harus terjadi secara simultan. Artinya unit cost yang $8 itu akan menjadi atributnya relationship karena kita akan bicara pada konsep si vendor X akan mengirimkan part C senilai $8 per unit ke gudang A. Nah, itu baru benar. Tetapi kalau 3 binary relationship yaitu berarti antara vendor dengan warehouse, antara vendor dengan part, antara part dengan warehouse akan terjadi hubungan yang terpisah. Dan itu malah nanti akan membuat informasi menjadi tidak lengkap. Semoga bisa dipahami ya ini ya. Jadi sekali lagi, ternary relationship is not the same as 3 binary relationship. Nah, kemudian karena tadi antara vendor, part, dan warehouse itu hubungannya adalah hubungan supplies, dan supplies punya atribut yaitu unit cost dan shipping mode, maka kalau kita kembali ke materi sebelumnya, ketika ada hubungan atau relationship yang punya atribut, maka harus dibuat associative entity. Maka muncullah associative entity di sini yang sebenarnya merupakan hubungan antara ketiga jenis entitas ini. Dan associative entity ini diberi nama supply
schedule. Kenapa? Karena hubungan antara vendor, part, dan warehouse itu akan sangat terkait dengan jadwal pengiriman. Di mana jadwal pengiriman punya atribut dua, yaitu shipping mode dan unit cost. Ya. Mode pengirimannya seperti apa, cost per unitnya berapa. Nah ini ya, the presence of attribute on relationship supplies suggest converting the relationship to associative entity type. Ya. Keberadaan atribut pada hubungan supplies itu membuat kita harus mengubah relationship itu menjadi associative entity. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk video yang kedua mengenai degree of relationship. Setelah ini nanti masih ada beberapa video lagi. Dan terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.